Jadi aku pernah ngalamin langsung di persekusi, ditutup, di demo, dan tutup. Jadi sekarang jadi apa? Pindah jadi Indomaret. bener loh. Karena kadang tuh ketika kita menutup gereja, orang-orang pada marah-marah, kita suka, untung gak kami bakar loh. Makanya, nah harusnya 2024 ini kita lebih mempersiapkan diri pemuka-pemuka agama untuk memberikan pelajaran dan pengajaran politik, bukan praktis ya, bukan terlibat praktis. Halo, kembali lagi bersama saya Rahmat Ababil. Selamat datang di debat politik paling asik di Kuningan. Delik, debat, menggelitik. Kita akan menghadirkan dua narasumber yang akan berdebat tentang permasalahan-permasalahan dan isu-isu yang terjadi di negara ini. Tentunya dengan mencari masalah dengan masalah baru. Luar biasa. Bintang tamu kita hari ini adalah seorang pendeta dan dia juga seorang mantan pencandu narkoba. Beliau juga adalah seorang yang dekat dengan dunia sepak bola sebenarnya, karena beliau adalah anak dari legenda sepak bola Roni Pati Nasarani. Tapi beliau dari kecanduan narkobanya bangkit, bahkan sempat dibully katanya di sekolah. Dan ini adalah sosok panutan, mungkin jadi salah satu simbol dari umat Kristiani sebagai simbol pemersatu. Ya. Habib Jafarnya orang Kristen. Beliau juga mempunyai movement yang bernama Ayah Hadir dan senang membantu domba-domba tersesat yang tersesatnya terlalu jauh seperti Coki Muslim contohnya. Beliau hadir untuk menemani dan membawa ke hal-hal yang lebih baik, menjauhkan dari jurang-jurang dosa. Dan beliau juga peduli dengan isu-isu sosial, terutama isu-isu umat beragama ya. Mari kita sambut, ini dia, Pendeta Yeri Pati Nasarani. Halo, Pak. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harusnya gue yang assalamualaikum. Iya. Luar biasa sekali. Toleran sekali ya. Iya. Dan sebenarnya saya malas sih kalau misalnya manggil satu narasumber, pasti kosong dia nih. Kayak zong. Iya, lebih zong juga nih. Hitungannya bukan domba tersesat lagi, tapi banteng tersesat gitu. Aduh, jadi politik muatannya. Dia adalah, saya nggak tahu dia dari mana, intinya dia domba tersesat kayaknya. Langsung kita panggil, ini dia, Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lu kayak, kenapa? Kayak Pak Prabowo pakai kacamata, tau nggak? Enggak semuanya Pak Prabowo. Halo semuanya, saya Muhammad Ronaldo. Saya Muhammad Ronaldo. Oh, luar biasa memadukan antara orang yang berpengaruh di Islam dan orang yang berpengaruh di sepak bola ya? Betul, Muhammad Ronaldo. Cristiano Ronaldo sukses di sepak bola. Dan saya karena ada Muhammadnya, belum terlalu sukses sih. tapi saya adalah seorang yang mewakili Asosiasi Orang Beragama. Salah lagi kan? Kenapa asosiasi ini Anda lupa? Karena asosiasi ini baru terbentuk tadi sore. Baru terbentuk, jadi saya belum terbentuk. Langsung diwakilin gimana baru tadi Jadi saya sore? mewakili Asosiasi Orang yang Beragama. Oke. Disingkat ASOY. Salah. Yang penting Masih OI salah. dah, Asoy. Asoy, pokoknya dari Asoy lah ya? Ya benar, saya dari Saya bilang kan Asoy. kosong kan? Iya. Iya. Aduh, saya dari kemarin juga pusing banget nih bawa acara ini nih. Debat kita hari ini membahas tentang sejauh apa toleransi di Indonesia. Nah, sebelum kita mulai berdebat, saya mau mengajukan satu pertanyaan intro untuk kedua debaters dari Pendeta Yeri dulu. Kalau Pak Pendeta Yeri ini pernah nggak ngalamin kasus toleransi di Indonesia dan ngelihat secara langsung gitu? Sebenarnya pernah. Pernah. Tahun 2004 jadi satu kali gereja saya tuh didemo. Waduh. Didemo, dibikin petisi dan akhirnya tutup. Puji Tuhan. Tutup gerejanya itu. Gerejanya tutup. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Puji Tuhan, alhamdulillah dong. Oh iya sih. Benar dong responnya. Makanya saya sekalian mau nanya, ini bisa nggak ya tempat ini juga dipakai sekalian ibadah gitu loh.
Karena kayaknya ini udah kayak ibadah online gitu loh. Oh iya, ya. Pasti bisa. Bisa, nanti kita tutup lagi. Pernah. Jadi aku pernah ngalamin langsung di persekusi, ditutup, di demo, dan tutup. Jadi Sekarang jadi apa? pindah jadi. Indomaret. Bener loh. Emang biasanya gitu, Biasa Pak? banget kayaknya ya. Biasanya kalau Mengubah ditutup udah jelas jadi apa kita gitu sekarang ya. emang udah kerja sama Indomaret, jadi semuanya kita tutup, kita lempar ke Indomaret. Soft selling ternyata ya. Tidak begitu, Pak. Ini. Bener loh, bener. Iya, kita rencana mau membangun kerja sama sama Mixue. Benar. Es krim nanti ya. Betul. Ada es krim ya. Insyaallah. Itu di Indomaret itu kalau misalnya dapat pelanggan, puji Tuhan. Gitu lah. Gitu ya. Harusnya gitu. Selamat datang di bekas gereja. Waduh. Kenapa disebutin bekas gerejanya? Soalnya di kita memang itu yang jaga rak ciki pastur. Pak Ciki dong. Ya boleh dong, kenapa nggak boleh? Kasir, kalau nggak jujur, supervisor. karena jujur. Enggak, jangan spesifik rak Ciki dong, supervisor. Ada supervisor. Supervisor Ciki Komo. Sama aja dong, Bisa sama aja tuh. berarti. Kalau Mas Muhammad Aldo Ya, pernah mengalami isu-isu intoleran nggak gitu yang pernah dihadapi? jujur. Ya, harus jujur sih, jadi orang harus ini jujur. yang orang banyak nggak tahu tentang kami kaum mayoritas ya, bahwa Wes, kami itu juga banyak mengalami isu-isu toleransi yang kalian itu tidak sadari gitu. Ketika kami azan, semua sholat maghrib, yang non Islam nggak sholat gitu, maksudku kenapa gitu? Toleransinya mana? Bukan toleransinya mana. Anda juga kan kalau misalnya ada nyanyi-nyanyi di RCTI pagi-pagi, hari Minggu, kan nggak ikut nyanyi. Kadang saya berdendang. Kenapa suka-suka saya? Tapi saya enak sih. Saya juga begitu. Iya enak sih. Iya emang sih. Tuhan suka Yesus tidak mendengarkan. berubah juga enak tuh lagunya. Kadang. Kadang. Itu juga enak dengerin. Oh iya ya. Tapi saat itu ngerasa tersinggung. Saya tersinggung. Kok tersinggung? Kan Karena- nggak hafal juga, nggak ngaji kan dari kecil mereka. Saya kasih tahu sama Anda. Ah. Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Adalah rahmat bagi apa? bagi Seluruh semua umat alam, ya, seluruh seluruh alam. Kalau saya pribadi, saya juga kadang tuh kita sebagai orang Islam pun, saya kan juga komika juga nih Pak ya. Saya juga orang Islam kadang tuh stand up mungkin di tempat memberikan materi yang tidak sepaham sama teman-teman Muslim saya lainnya. Saya juga pernah dapat persekusi juga. Oh. Saya tahu itu materi apa seperti itu. Jangan, nggak usah dibahas. Saya juga tidak setuju dengan materi itu. Waktu itu saya sempat, sepertinya yang dibilang Bang Yeri benar. sempat berpikir seperti Itu di persekusinya sejauh apa? Sampai level mana? Saya diambil mikrofon saya, Pak. Oh diambil, dijual sama dia? Iya, maksudnya diluangin sama dia. Mikrofon diambil, sound system, panggung. Itu mah emang orang IO. Udah. Gak usah diganggu. Emang dia panitia kalau kayak begitu mah. Saya ngomong sesuatu yang dia tidak setuju, mic saya diambil terus dibanting sama dia, Pak. Enggak, jangan materinya. Tapi gua tahu materi apa sih kayaknya. Nggak usah. Iya. Tapi itu beneran. Iya benar. Diambil mikrofon saya dibanting. Ya, emang kalau materi saya denger pun, saya pun pengen ngebanting mic-nya. Oh iya. Kalau saya denger juga gitu, kalau saya nggak ngelihat dia temen gitu. Iya gitu. Langsung aja kita ke perdebatan pertama. Baik. Menurut pendeta dan, ini apa ya, lu gelar ya? Coy. Asik. Ada, saya biasanya dipanggil teman saya Coy. Coy. Mana Menurut Coy dan Pak Pendeta Yerin ya, definisi toleransi menurut Pak Pendeta apa? Definisi toleransi adalah mengizinkan hal-hal yang berbeda, hal-hal yang tidak sama, tetap ada di sekitar kita dan menghidupi dan menjalani kehidupan bersama-sama dengan yang berbeda. Gitu. Soalnya di Islam juga pun itu sangat-sangat dianjurkan sekali berkumpul walaupun dengan yang bukan Islam. Karena kan di Islam kan ada dua jenis kafir kan, kafir harbi dan kafir zimmi. Ya kan? Oke. Kafir harbi itu yang memusuhi Islam, kafir zimmi itu kafir yang berdamai dengan Islam. Oke. Ya benar. Saking berdamainya nih ya, sampai Rasul pun di hari kiamat apabila ada kafir zimmi yang dimusuhi, maka Rasulullah sendiri yang akan berperang lawannya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Tapi tetap saja bagi Nanti kita dulu. Belum ke. Pak, saya malas pakai begini. Nanti dulu. Jadi, benar tuh Pak, toleransi itu kalau misalnya kita satu tempat dengan yang berbeda terus tetap hidup damai, itu emang saya setuju definisinya seperti itu. itu adalah toleransi. Nah, kalau dari Anda toleransi itu apa? Bagi saya toleransi itu adalah ketika kita membiarkan orang lain melakukan yang dia lakukan,
dan membiarkan saya melakukan yang saya lakukan. Contohnya, saya melihat teman-teman yang non-muslim melakukan ibadahnya, saya biasa aja. Saya nggak mengganggu. Tapi saya minta tolong teman-teman yang non-muslim juga kalau saya menutup gerejanya jangan diganggu. Karena itu kegiatan saya. Oh iya, biar sama-sama tidak saling mengganggu ya. Betul gitu. Iya. Itu adalah sebuah kegiatan. Tapi kan menutup gereja kan Anda bagian dari mengganggu. Lah, itu kan tergantung perspektif orang masing-masing. Kalau bagi saya kan itu seru. Nah, menurut pandangan pendeta nih ya, kan emang ada beberapa orang mayoritas ya, gue nggak mau nyebut. Soalnya orang non muslim pun sebenarnya di agama tuh nyebutnya ahli kitab, bukan kafir, bukan apa. Jadi kita nyebutnya mayoritas minoritas saja. Iya. Jangan ada. Nyebut Agama gak enak. Memang mayoritas ini kadang nih mereka tuh merasa superior karena itu tadi. Islam maksudnya? Astagfirullahaladzim. Mayoritas aja. Apaan kek mayoritas? Oh, iya, bisa. Mayoritas pang, mayoritas apa aja. Kan bilang mayoritas. Oke, silakan. Mayoritas ini kan, kebanyakan rata-rata kan mereka kan homogen ya. Maksudnya mereka terbiasa dengan situasi seperti itu. Ketika ada yang lain, pasti mereka bakalan ngerasa terusik. Betul. Bukannya intoleran, justru kayak gue biasanya dibangun tuh untuk 5 waktu gue datang ke sana gitu. Tapi kok ini malah nyanyi-nyanyi gitu. Nah, menurut pandangan pendeta tuh gimana tuh? Apakah emang kesalahan dari pembangun gerejanya emang harus ngejauh dikit? Apa emang jangan di situ? Apa harus gimana nih untuk permasalahan itu? Oke, yang pertama tuh mayoritas minoritas tuh kan tidak tersegmen pada satu agama. Ya. Karena di Indonesia Timur kan ada banyak tempat yang mayoritas Kristen Katolik. Oh iya? Oh iya dong. Iya dong. Oke, teman-teman, kita Kenapa lu panggilin teman-teman lu? soalnya berarti kita belum terlalu kesana lagi. Enggak, soalnya nanti kan jadi pendefinisiannya jadi tebal. Padahal itu kan masih ranah asumsi. Karena Oke, ya benar, mayoritas benar. tidak bicara soal A dan B. Nah, permasalahan sekarang terjadi degradasi toleransi. Dari definisi toleransi itu sendiri. Kayak ada orang bilang gini, dengan saya tutup, ini agama apapun yang melakukan ya, dengan saya tutup tidak saya bakar, itu bagian dari toleransi saya loh. Bagi dia. Jadi orang punya definisi-definisi toleransi masing-masing sehingga ketika diterapkan yang pada umumnya di satu tempat orang jadi rancu, tapi semuanya mensuarakan toleransi gitu loh. Gitu. Jadi saya ini udah bagian dari toleransi dengan tidak mengizinkan ada yang berbeda di dekat-dekat saya. Itulah definisi toleransi. Nah, makanya kadang-kadang orang jadi bingung gitu loh. Sehingga orang melihat bahwa kebebasan beragama adalah intoleransi. Karena ada degradasi nilai. Tapi itu cuma sekelompok kecil dan rasanya tidak terlalu tebel dalam kehidupan bermasyarakat. Kita tetap Indonesia toleransi kok. Gitu. Nah, jadi itu. Enggak, tapi saya kalau Pandangan perspektif toleransinya agak beda yang harus disatuin itu. saya justru sepakat dengan Bung Yeri. Kenapa? Ketika ditutup tidak dibakar itu toleransi menurut saya. Karena kadang tuh ketika kita menutup gereja orang-orang pada marah-marah kita suka untung gak kami bakar loh. Makanya kan jarang hampir tidak ada kita lihat gereja di SPBU atau di rest area. Ya dong. Lebih Iya, emang agak- bahan agak bakar ini Iya, dekat karena ya. memang ada korelasi antara bensin dan gereja gitu lah kurang lebih. Iya. Sama satu lagi bom. Bener. Aduh. Tapi saat itu yang menyelamatkan bom justru orang muslim. Wah, itu luar biasa. Iya kan? Itu luar biasa. Itu luar biasa. Tapi balik lagi menurut saya ya, saya masih kurang sepakat. Bagi saya tuh Indonesia itu sudah sangat toleran. Karena ya kita harus sepakati seperti yang tadi saya bilang, Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Karena memang saya cuma tahu itu doang. Makanya ngaji, kalau sore itu ngaji. Kalau mama ngaji, Aldo ngaji. Jadi Jangan main layangan. Tiap debat itu saya pakai hampir 6 kali tuh. Saya punya konten. Jadi menurut saya yang perlu kita pahamin dalam setiap mayoritas apapun itu tuh yang bertindak intoleran itu selalu oknum. Selalu oknum. Walaupun agak banyak, tapi selalu oknum biasanya. Biasanya oknum ya. Biasanya oknum. Jadi emang perbedaan perspektif itu sebenarnya bisa diobrolin secara baik-baik ya. Betul, karena kan di agama setiap agama pun diajarkan damai tentunya Bung Yeri ya. Betul sekali. Kita diajarkan untuk damai ya walaupun tutup 1 kali 2 kali nggak apa boleh gitu. Tapi kita tetap diajarkan untuk selalu berdamai berdampingan hidupnya. Cuman kan ini dengan menutup sebenarnya ya dari yang tadi saya tangkap, maksudnya
kenapa nggak bisa bersamping-sampingan aja gitu, kayak yang ada di Jakpus kan sebelah-sebelahan tuh, masjid sama gereja. Di Bali juga sebelah-sebelahan tuh. Wah, ada di mana aja alamatnya kalau boleh? Yang maksudnya kenapa nggak bisa seperti itu berdampingannya? Sebenarnya, ntar saya mikir jawabannya dulu ya. Sebenarnya bisa-bisa saja karena udah banyak contohnya. Iya, ada contohnya soalnya. Ada masjid di sebelah musola. Iya. Cuman kan kita Kok masjid di sebelah musola sama aja dong? Oh iya benar, masjid di sebelah gereja gitu Iya. contohnya, atau masjid di sebelah tempat ibadah lainnya. Ah. Cuman ini yang kita tuh butuh toleransi gini. Kita tuh setiap hari Jumat itu mengadakan yang namanya sholat Jumat. Panas, mendengarkan khotbah, kita berjalan kaki. Tentunya kita butuh Indomaret di sebelahnya, bukan? Kan? Maka kita butuh toleransinya untuk bisa nggak di sini dirubah jadi Indomaret aja gitu. Cuma itu toleransi kita. Kalau kita cuma minta, walaupun mintanya sambil nutup, tapi cuman apa susah banget gitu orang mengerti maksud kami. Gitu. Gimana tuh pandangannya? Iya, mungkin- Ternyata dia pengen ngadem, Pak. Itu kan kita kalau ngadem di sana kan nggak enak ya Iya. kan. Iya. Benar, Ntar ya. takut ngikut ya. Iya, saran ini Bung Heri ya. Oh, iya. Untuk semua gereja mungkin kalau pengen lebih aman gitu berada di sebelah masjid, sediakan kantin kejujuran. Jadi kita bisa masuk dan langsung ngadem Oke, gitu. mungkin di situ. kami akan siapkan kantin kejujuran plus AC 5 PK. Nah, Langsung 5 PK loh. Buat freezer itu itu. bagus. Jadi pas kita tutup Kok bagus? AC-nya bisa kita ambil. Buat Indomaret. Astagfirullah bercanda. Wajar sih kalau AC diambil. Sandal homepet tadi saya hilang. Oke. Nah, dari toleransi ini ya, ini ada banyak perspektif yang positif dan negatif ya dari pandangan masyarakatnya tentang toleransi ini. Apakah emang harus dipisah supaya nggak jadi perang gitu? Karena kan isu agama kan gampang banget ya. Politik aja itu gampang banget dimasukin. Iya. Kalau dari Pendeta Jerry, solusinya gimana supaya bisa akur gitu? Kalau yang pertama, yang jelas tidak ada satu bentuk pemaksaan. Andai kata misalnya konfliknya sudah terjadi, ya sudah. Kayak yang saya alami, kalau andai kata diminta pindah dan akhirnya itu menjadi permintaan yang mewakili masyarakat setempat, maka saya menyarankan pindah, jangan dilawan gitu loh. Karena ada hal yang lebih penting dibanding pindah, yaitu tetap bersama. Sekalipun nggak sama, tetap menjaga kebersamaan, tetap menjaga keutuhan, sekalipun memang itu tidak mudah, begitu. Nah, yang jadi masalah kan kadang-kadang sekarang, kalau menurut saya ini agak saya lebar dikit ya, bahwasanya kita akrab nih sebenarnya, cuma kadang-kadang regulasi-regulasi di beberapa daerah itu yang membuat jadi rancu, gitu. Yang tadinya nggak ada masalah jadi bisa ada masalah. Kayak SKB dan sebagainya gitu. Tapi kalau pada dasarnya kekristenan itu tidak menganjurkan untuk konfrontasi balik. Makanya kayak ada di beberapa daerah kayak di Cilegon, di yang baru di Cinere dan di Depok dan di beberapa tempat ya udah legowo aja gitu. Ya terima aja, tapi memang ada hak-hak yang tetap kita suarakan, terutama ke pemerintah, bukan ke sesama pemeluk agama. Gitu. Nah, gimana menurut Bung Aldo? Kalau saya mendengar narasi-narasi yang dikeluarkan oleh Bung Yeri barusan, saya melihat Bung Yeri ini sepertinya melihat Indonesia sebagai darurat toleransi, betul? Betul. Betul. Nah, mungkin bisa diberikan contoh bukti konkretnya apa tuh kira-kira Bung Yeri? Ya, penutupan tempat ibadah, pelarangan. Kalau saya tidak salah yang terakhir adalah penolakan terhadap sekolah Kristen di satu tempat. Ya, jadi ada letupan-letupan. Nah, kita kalau buat saya ya, ini kan satu tindakan intoleransi itu sudah merepresentatifkan sebuah atmosfer intoleran dalam sebuah wilayah, meskipun cuma satu gitu. Nah, kalau kita lihat belakangan kan ada beberapa, sehingga pesan dan isu intoleran ini tetap rasanya saya harus gaungkan di platform manapun yang ada sama saya, sehingga kepeduliannya tetap harus ada. Itu kalau dari saya. Nah, bener tuh. Saya pernah lihat yang viral-viral soalnya tuh. Langsung diberhentiin sama PRT-nya. Orang lagi ibadah.
Nah, kita nggak usah boleh nyebutin lah itu di daerah mana, tapi bener tuh, emang darurat tuh orang di Saya kenal Instagram Pak RT-nya Pak Agus namanya. bukan Pak Agus, Pak Salim. Pak Salim. Emang nama panjangnya Agus Salim. Agus Salim. Kalau saya melihat ya keadaan toleransi terutama di Indonesia ini itu tuh sebenarnya sama seperti keadaan isu toleransi di negeri-negeri lainnya tentunya. Kita mikirnya seperti ini. 100 dalam satu negara ini ada 100 orang. 100 orang ini mayoritas nih, misalnya mayoritas, misalnya 80-20. Nah kan ini di 100 orang ini pasti banyak yang tolol ya pasti kan, masih lagi sebutlah 30 dari 100 ini tolol, kan? Oknum tolol kita sebut ya. Nah karena yang banyak itu tuh adalah kubu A ketimbang kubu B, jadinya tuh kelihatannya tuh yang banyak tolol itu di kubu A gitu. Nah, nggak mau logika saya. Sama seperti di negara-negara lain juga seperti itu. Ketika ada satu negara, ini misalnya yang banyak tuh kubu B ketimbang kubu A, jumlah yang tolol itu tetap 30%. Tapi yang kelihatan banyak tolol itu kubu B jadinya. Tidak mewakili keseluruhannya. Tidak mewakili keseluruhannya. Tapi yang paling bersuara biasanya yang 30 itu tuh. Iya, benar. Mereka paling bersuara. Karena Karena mereka dikasih kuota. Iya, karena mereka dikasih internet. Benar. Jadi sebenarnya aku melihat isu toleransi ini sebenarnya biasa aja, lebih ke isu manusia sebenarnya. Oh, isu berarti bener dong kalau misalnya biasanya yang mulai memantik tuh mayoritas dong. Karena di beberapa negara pun kayak begitu. Di India itu yang kayak begitu tuh Hindu. Nah, sampai ada orang begitu. meninggal nih nggak apa-apa. Tapi kalau ada sapi kenapa-napa, itu bahkan ada ambulan sapi gitu. Tapi ambulan orang kagak ada. Nah, itu seperti kalau misalnya bukan orang Hindu ya, enggak dia lebih mentingin sapi daripada orang. Apakah ini berpengaruh nih? Banyak-banyakan orang ini berpengaruh dalam mereka punya power beragama gitu. Nah, ini menarik nih, karena sebenarnya kalau menurut saya belakangan ini tuh muncullah seakan-akan Tuhan yang kompetitif. Sehingga umatnya bukan sibuk mendalami agama, tapi mencari closingan gitu. Ya kan? Jadi isu prospek memprospek itu menjadi lumayan pemicu dalam kasus-kasus intoleran karena angka adalah segala-galanya. Sehingga orang nggak lagi berpikir soal persahabatan, kemanusiaan dan ya gimana ya, namanya kompetisi ya. Siapa tuh yang punya ide yang nggak tahu. Jadi seakan-akan kalau kita kalah kayak Tuhan kalah. Itu kan sulitnya izin sekarang karena kalau diizinin seakan-akan agama A menang. Kalau tidak diizinin seakan-akan agama B menang. Sehingga nggak ada ujung karena semua tuh sekarang di otaknya adalah kompetitif. Betul. Closingan prospek. Makanya orang mulai capek kali ya beragama ya. Kecuali nonton debat ini. Ini beda. Ya meskipun memang Islam prospeknya lebih bagus. Di Indonesia. Di Indonesia. Gua kalau misalnya mau kalkulasi sedunia, yang nomor 1 Kristen. Emang ya? Yang nomor 1 Kristen. Tapi ketaatan Islam. Banyak doang tapi nggak taat. Ya kan? Ya inilah materi prospek memprospek ini. Aduh, sebenarnya harusnya gue yang punya 2 agama. Ada yang menarik, Bung. Jangan Ini. yang Aku tuh punya temen dari kecil SMP tuh orang Kristiani. Dari SMP nih. Dari aku SMP tuh sama aku tuh berusaha bikin dia masuk Islam. Sebagaimana dia berusaha bikin aku masuk Kristen. Dan akhirnya kami berdua Hindu sekarang. Sama-sama ngalah. Iya, kami pun sampai sekarang tuh masih berteman gitu. Mungkin kalau misalnya aku bisa kasih pelajaran dari persahabatan kami itu, walaupun kita lihat di media ada kayak beberapa orang, kita sebut aja misalnya agama A, sebut aja tapi agama A juga, berani juga. Kita sebut aja agama A menyebalkan, agama B menyebalkan, tapi terlepas dari dua oknum menyebalkan itu tuh, ada umat-umat mereka tuh yang ibadah aja gitu, yang nggak ngurusin gitu. Ini gitu. Ada yang seperti itu, kayak aku tuh di masjid ketemu sama orang-orang yang dia tuh sholat aja gitu, mau isu agama apapun tuh, ya udah aku sholat aja gitu. Sebagaimana ada juga temanku, aku pernah ngobrol juga sama teman-teman Kristiani juga, ya begitu juga. Dia ya beribadah aja, dia nggak terlalu mikirin gitu yang kayak gimananya gitu. Ya, 2 kubu selalu ada. Benar. Selalu ada. Kalau di saya kan Kristenisasi. 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 Itu saya pernah tuh. Bagi-bagi Indomie.
Iya, gitu benar. kan. Iya. Ke Car Free Day. Ya makanya itu Bagi-bagi kan biskuat. itu kan prank berjemaah. Pranknya ganti Tuhan. Iya kan? Iya kan? Makanya tetap ada di akar rumput sama di budaya-budaya ada tuh memprospek dengan cara yang tidak elegan. Di Kristen juga ada. Betul. Ada. Berarti sebenarnya itu tuh hanya oknum-oknum ya, kayak bener kata Panji Pragiwaksono bilang tuh sebenarnya nggak ada yang namanya Islam radikal atau Kristen radikal. Yang ada orang radikal kebetulan Islam. Betul. Orang radikal kebetulan Kristen. Karena kalau misalnya mau bilang Islam teroris gara-gara ngebom Twin Tower di Selandia Baru, orang nembak-nembakin di dalam masjid. Iya. Maksudnya itu kan udah orang, dia tidak mewakili siapapun. Betul. Karena Rasulullah aja pernah berkata. Wah. Sampai rahmatan lil alamin namanya punya saya itu. Rasulullah itu berkata, jika kamu tidak bisa bersaudara dari agama, bersaudara dari segi kemanusiaan. Maksudnya para pemuka agama kita ya, pendiri agama kita, misalnya Nabi Isa, Rasulullah gitu ya, Nabi Ibrahim, itu udah tahu bakal ada kayak begini-gini, udah bahkan tahu. Iya. Maksudnya makanya kenapa Al-Quran itu selalu selaras dengan zaman ya, karena udah ada prediksinya yang bakal berantem-berantem, gak usah yang beda agama gitu, yang kita satu Islam aja masih ada beda-beda nih, ada yang ininya Idul Fitrinya besok, ada yang sekarang gitu. Nah perbedaan-perbedaan ini nih, gimana cara ngerangkai sesuatu, bikin apa gitu untuk bisa saling ngerti antara umat beragama nih. Konser musik sih Perbedaan. menurut gue. Jangan, maksudnya kan ada juga yang radikal tuh. Oh, ada juga Musik itu. haram. Bukan radikal apa namanya? Ada juga beberapa pemahaman yang musik itu haram, nggak bisa konser musik. Konser musik susah karena aku pernah baca ada Taylor Swift, konser Taylor Swift. Bisa sampai masuk ke dalam konser meledak bom. Maksudku tumbler aja nggak tembus loh di konser biasanya, kok bom bisa lewat gitu dari pengamanan itu. Makanya itu juga jadi bahaya juga berarti kalau konser musik. Bahaya emang. Nah kalau dari Pak Pendeta Jerry ini gimana? Untuk menyatukan umat yang tercerai-berai sedikit nih, untuk ikut supaya pemahamannya sama orang, gue mah ibadah aja, mau itu hari Minggu nyanyi-nyanyi, ya gue mah tetap hari Jumat, orang nggak barengan ini. Dan emang jarang banget loh, kayak nyepi barengan sama Idul Fitri itu kayak nggak mungkin. Iya, susah. Soalnya satu, petasan-petasan satu. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Dan itu udah hakikatnya Tuhan. Buktinya itu tidak pernah terjadi, nyepi sama Idul Fitri berbarengan. Buktinya Natal tidak pernah terjadi berbarengan gitu. Enggak, bukan sama nyepi, maksudnya yang berlawanan gitu. Kontras ya. Iya, yang kontras. Kalau itu kan sama-sama merayakan, kan ada yang agama yang diem doang gitu, nggak boleh kemana-mana. Buktinya Tuhan aja udah merancang strategi segitunya banget untuk umat beragama ini untuk damai. Kok manusianya gitu, yang lu cuma ciptaan nih, kok lu ngurus-urusin, lu ngerasa wakil dari gua gitu. Astagfirullahaladzim, wakil dari aku gitu. Kok merasa wakil dari Tuhan gitu? Ya, kalau dari aku sih yang pertama, viralin aja konten ini. Sebar-sebarin ke grup-grup keluarga. Ini bahaya. Saya lumayan aman nih, dia nggak aman. Saya perwakilan Indomaret. Saya mewakili Indomaret Indonesia. Lalu kedua nih, kebanyakan orang yang positif, pasif gitu. Iya. Jadi orang-orang yang intelektualnya tinggi itu memang adem ayem, nggak banci tampil gitu, nggak mau yang betul. gitu. Nah itu yang perlu digalakan supaya aktif, apalagi di platform-platform sosial ya, gitu kan. Nah karena apa? Karena pada akhirnya budaya, saya pinjam kata silaturahmi itu menjadi kunci. Nah saya tuh pernah satu kali saya bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang. Wah di situ wawasan saya tuh makin luas. Saya ketemu dengan ustadznya. Waktu itu bulan puasa loh. Bulan puasa saya disuguhin makanan. Padahal itu bulan puasa siang-siang. Kaget saya. Oh berarti mereka nggak puasa? Bukan. Puasa, tapi kan tahu yang datang. Oh, sorry. Nah, kan saya bilang lu jangan dong. Ini kan lagi puasa. Nah datanglah anak Pak Ustadz itu. Terus dia nanya papanya, ayah kok ini nggak puasa? Wah makin nggak enak lagi kan. Terus di depan saya, Ustadz itu jelasin soal musafir ke anaknya di depan saya. Indah bener. Gitu. Akhirnya kita bangun banyak acara bareng, ini bareng, dan ternyata tuh perlu aktif. Contoh yang paling gampang, kalau kita punya grup WhatsApp yang sama semua nih agamanya, masukin deh yang beda satu. Bukan jangan bikin grup baru yang nggak ada dianya gitu. Supaya kalau kita ya paling nggak kita menghormati lah. Jadi aktif, gerakan-gerakan aktif, saling mengunjungi, saling cari tahu, pengen
Meskipun kadang dibilang toleransi kebablasan gitu kan. Ya nggak apa-apa juga, makanya definisi kan. Aktif lah. Jangan pasif. Oke, benar-benar. Karena filsuf Jerman bilang, Michael Bachon tuh pernah bilang ya. Namanya aja udah baca. Orang gue mau deep gitu, apa udah dipatahin dulu? Itu baru mau mulai lagu. Dia mau orang tuanya jadi bilang, alah bacon lo. Gitu. Udah filsuf. Okay. Seorang filsuf pernah bilang, bahwa kejahatan akan jaya-jaya aja kalau orang baik diem aja. Jadi kejahatan tuh akan berkembang biak kalau ada orang baik diem aja. Nah jadi orang-orang baik yang menurut dia ini bisa ngasih perspektif yang baik ke orang-orang yang kotor ini harusnya bersuara juga. Jangan orang-orang yang intoleran yang dikasih panggung gitu. Harusnya orang-orang yang punya toleransi tinggi, yang pemahaman agamanya bagus tuh yang dikasih panggung. Nah, dari lu sendiri apa nih solusinya? Menurutku solusinya sejujurnya ini benar adalah panggungnya nggak usah ada. Ganti Indomaret. Kalau semua Indomaret pusing juga. Susah juga sih. Mesti kali ini panggungnya nggak usah ada. Ibaratnya gini. Kita kan menuntut orang-orang yang toleran dan mengerti itu untuk lebih bersuara. Untuk memerangi mereka yang intoleran. Tapi kalau nggak ada panggungnya, yang intoleran ini kan juga nggak ada suaranya sebenarnya. Menurutku diselesaikan aja. Diselesaikan. Kita selagi ini nggak usah ada suaranya, biar kita juga bisa tenang beragama dan kami bisa islamisasi diam-diam. Loh, itu kan bagian saya. Gimana lu? Kenapa? Dulu saya pernah kena kristenisasi juga dulu. Kena. SMP juga ini waktu Masuk. itu. Enggak, jadi saya pulang. Indomie lu ambil? Pulang sekolah, duduk sebelahan sama ibu kantin. Jadi ibu kantin itu tuh ngeliatin aja. Terus dia tiba-tiba ngasih brosur gitu. Dia ngasih brosur, pokoknya ada merpatinya gitu. Merpati putih ya? Ternyata persilatan. Emang merpati putih persilatan sih. Hati-hati loh. Siapa tahu dia emang silat. Tiba-tiba dipiting. Boleh, kita nggak tahu kan. Tapi ya ya itu ada lah, maksudku di kristenisasi ada, di Islamisasi juga ada gitu. Solusinya masih nggak tahu ya. Ya tapi kalau menurut pandangan saya nih ya, Pak, Islamisasi dan kristenisasi itu sah-sah aja tuh, asal dengan cara yang elok dan tidak memaksa. Betul. Jangankan itu, maksudnya penjajah datang di sini aja dengan God glory sama gospel, kok kan tujuannya kan supaya menyebarkan agamanya dia juga. Siapa yang datang? Penjajah. Oh, penjajah, oke. Jangan lu ini. Nggak usah, lanjut Pak. Ya maksudnya Belanda aja datang sana, orang-orang Eropa kan dengan emas, kemenangan dan kejayaan agama kan, harus tiga yang berjaya gitu. Dan itu sah-sah aja, asal caranya kayak teman lu tadi kayak, Islam tuh gini loh, ngasih tau yang baik-baiknya. Benar. Jangan kayak, kayak gini, kayak gini, ini haram. Gitu. Ya itu saya sepakat. Saya tuh ingat banget ada sebuah kisah Nabi. Bagus. Ini beneran ini. Enggak, gua tahu lu kalau misalnya ngasal gua tahu. Enggak, ini beneran. Jadi itu kita tuh sebenarnya dalam Islam juga diajarkan untuk memberikan pemahaman dengan cara yang benar. Mungkin pernah mendengar kisah ini, ada seorang bapak-bapak tua gitu, dia berwudu, tapi cara wudunya salah. Nah, ada dua anak kembar. Aku tuh lupa namanya, tapi kayaknya bukan Nakula Sadewa. Siapa ya? Hasan Hussein. Hasan Hussein, kok Nakula Sadewa? Gua SAG. Nah, Hasan Hussein ini dia mau menunjukkan bagaimana cara berwudu yang benar. Dia nggak ngasih tahu salah blok, nggak gitu dia ngasih taunya. Dia bagian juga bukan orang Indonesia. Ya kan ngasih tahu caranya nggak kayak gitu. Dia ngasih taunya dengan cara si Hasan di sebelah kiri, si Hussein di sebelah kanan. Habis itu dia pura-pura memperdebatkan cara wudu yang benar gitu di antara bapak itu. Dan akhirnya bapak itu tuh kayak, subhanallah, aku tahu maksud kalian. Kurang ajar kan berdua ya. Nggak gitu. Aku tahu maksud kalian gitu. Terima kasih sudah mengajarkan cara berwudu yang benar. Nah itu, dalam Islam pun kita diajarkan bagaimana caranya memberi pemahaman yang benar. Dengan cara yang elegan dan sopan. Iya. Tapi sebenarnya itu tuh punchline tahu, endingnya yang ketiga tuh, Hasan Hussein, wudu kalian tuh benar, yang salah saya gitu. Endingnya gitu. Lu. Ya, Ustadz saya beda-beda. Masa dunia dong. Nah, Pendeta Jerry dan Coy, sebentar lagi 2024. Kita tahu lah ada politisi yang bisa menang dengan menunggangi agama. Ini kalau dari perspektif saya itu menunggangi. Iya. Itu udah barang Dikat teman-teman ya. Jangan nyebut nama. Itu waktu
adalah pokoknya pemilihan saat itu fix banget, itu menunggangi agama itu. Kalau pandangan pribadi saya ya, dari yang saya pelajari tentang agama, itu menunggangi agama banget itu. Gimana nih Pak, ngasih pemahaman ke masyarakat supaya tidak kegoreng sama isu agama, karena ini perpecahannya bisa bukan cuman antar netizen, bahkan antar pendukung. Betul. NKRI yang bisa terancam. Betul. Nah kalau dari perspektif saya, nah kebanyakan dunia beragama, terutama di kekristenan, itu sangat memisahkan antara politik dan agama. Jadi budaya politiknya nggak ada yang pada umum ya, bukan yang khusus ya. Nah sedangkan kan izin, bayar air, semua itu kan berhubungan dengan politik. Nah sehingga budaya berpolitik orang-orang yang beragama ini akhirnya mudah sekali digeser kanan, geser kiri. Saya setuju sih dengan pemilihan daerah yang beberapa waktu lalu membuktikan bahwa berhasil. Yang menunggangi, ada juga yang suka ditunggangi, iya kan? Tahu-tahu dari 1 ruko jadi 5 ruko tiba-tiba gitu. Jadi ini budaya. Nah harusnya 2024 ini kita lebih mempersiapkan diri pemuka-pemuka agama untuk memberikan pelajaran dan pengajaran politik, bukan praktis ya, bukan terlibat praktis, sehingga kita tidak diadu domba, kita tidak menggunakan agama itu, dan sehingga kita tidak membiarkan agama itu dalam tanda kutip disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu, jualan-jualan agama. Ya sekarang di Kristen udah mulai banyak nih prospek nih. Si A, si B, doa kemenangan, padahal kan. Doa kemenangan. Ada sih yang menang dong, tapi lagunya dong yang menang, hasilnya kalah. Dari pandangan saya Aldo, kalau saya melihat masalah menunggangi agama atau politik identitas lah kita sebut berarti ya. Politik identitas. Politik identitas. Tapi sebenarnya kalau dari pandangan itu politik identitas perlu. Menggoreng agama ke dalam politik yang nggak boleh. Kalau politik identitas bagus. Gue Islam. Kalau misalnya lu pengen orang Islam dan pemimpinnya Islam ya pilih gue. Ya itu boleh. Identitas boleh. Kalau misalnya lu percaya sama orang Jawa, gue orang Jawa, lu orang Jawa, boleh milih gue. Sebenarnya boleh, itu boleh. Cuman kan ini kan menunggangi isu orang gitu. Wah dia menista gini. Oh, itu yang kagak boleh. Bukan yang kalau politik identitas sebenarnya boleh. Oh saya sepakat kalau gitu. Lah, udah gitu dong anjing. Tapi menurut saya kalau menunggangi isu, misalnya kita melihat ini gini, kita realistis aja lah ya. Melihat politik zaman sekarang itu, politik itu tuh ibaratnya terutama kalau udah ngomongin capres lah sekarang. Capres ini menunjukkan dia bagus aja udah kurang. Dia harus juga sekalian menunjukkan kalau lawannya buruk. Wah. Benar dong ya kan? Itu benar. Makanya sehingga sekarang itu kita nggak bisa pungkiri. Jadi baiknya butuh tumbal. Betul, baiknya butuh tumbal. Walaupun jadi tidak baik walaupun. Pada akhirnya ya secara realitanya kalau kita melihat capres sekarang tuh mereka tuh ibaratnya udah nggak ada cara lain selain menunjukkan kalau lawannya buruk. Apalagi caranya selain itu, karena dia mau nunjukin dia baik, tiga-tiganya baik. Satu caranya dia menumbangkan dengan cara dia buruk. Kalau menurutku seperti itu. Jadi apakah menggoreng isu agama lawan itu adalah hal yang salah? Aku bilang enggak. Tapi itu hal yang benar, tapi buruk. Nangkep nggak? Benar tapi buruk. Itu kan dua hal yang berbeda tuh. Ya, benar salah dan baik buruk itu dua hal yang berbeda tuh. Kayak di sepak bola sliding tuh boleh. Boleh. Cuman alangkah baiknya kalau lu ngambil bolanya jangan sliding. Nah kayak gitu. Ibaratnya itu ada hal-hal buruk dilakukan, tapi benar dari sisi untuk mereka lakukan gitu. Jadi ketika benar apa salah, benar, tapi buruk. Oke. Nah, ini dari sudut pandang kalian berdua nih ya, polarisasi antara nasionalis versus agamis, ini kan agak-agak kayak agak tumpang tindih ya. Maksudnya ada satu ngomongin tentang nasionalis, tiba-tiba dikalahkan yang gagasannya tidak bagus, cuma dia ngebawa kalau dia ini beragama aja gitu. Nah ini pandangan pendeta gimana? Kalau dia cuma menunjukkan diri dia beragama. Dia tuh orang alim aja, sehingga dia tuh layak untuk dipilih, bukan dari gagasannya, bukan dari pengetahuannya. Iya. Kalau menurut saya salah satu bentuk kecintaan kita sama Tuhan adalah mencintai yang Tuhan cintai. Dalam artian bangsa.
Oh bangsa. Itu bisa digombal bagus banget. Oh iya. Itu kamu. Iya kamu. Benar. Tuhan menyuruhku mencintai yang dia cintai itu kamu. Benar. Jadi Tapi di Islam emang begitu, emang mencintai tanah air itu sebagian dari iman. Iya. Hadis palsu sih, cuman bagus. Itu hadis palsu. Jangan dibawa dong. Jadi kalau jadi salah satu bentuk kecintaan kita sama Tuhan secara eksklusif adalah belajar mencintai apapun yang Tuhan cintai. Jadi ibaratnya gini, kalau kita lahir di Indonesia, lalu kita cinta Tuhan, lahirkanlah Indonesia dalam hati kita. Jadi mencintai bangsa, berkontribusi buat bangsa, terlibat dalam membangun bangsa, itu adalah hal yang penting dan sakral. Makanya kalau kita ambil tokoh Yesus itu bukan cuma tokoh agama tapi juga tokoh masyarakat. Dalam artian kontribusi kemasyarakatannya adalah tinggi sehingga tidak terjadi sebuah pemisahan yang signifikan gitu. Bahwa dia harus, kalau dia beragama ya dia harus terampil dalam membangun masyarakat. Gitu. Benar. Perspektifnya bagus nih. Anda setuju? Apa tadi katanya? Lu bener tadi nggak perhatiin. Ngangguk-ngangguk doang. Itu nunjuk-nunjukin lah apa? Kalau ngangguk doang kan bikin konten kru. Ngangguk-ngangguk doang itu udah. Jangan di sini lu. Oh, tentang apakah Udah. dipilih, ya udah. Dia kagak perhatiin. Brengsek banget dan debat kagak perhatiin. Capek banget gua. Debatnya perhatiin lu. Lebih ke ini ya. Mohon maaf ya, enggak memperhatikan itu adalah privilege mayoritas. Mohon maaf, jadi kami boleh. Nggak ada rasa tertindas sama Nggak ada sekali. tertindas, Feel free ya. Cuma fine saja. Yang menarik sekali ya pembahasan kita tentang gimana politik 2024 dengan agama, karena politik dengan agama ini emang harusnya dipisahkan gitu ya. Iya, tapi Di buku baca buku ini nggak pendeta yang surat ini ya. bukan surat sejarah Tuhan, Karen Armstrong. Enggak, aku nggak baca. Nah, di Karen Armstrong tuh di seluruh dunia itu tuh dia sering menemukan suku-suku yang tidak memiliki kepala suku, tapi tidak satu pun di dunia ini orang-orang peradaban terbelakang di hutan itu tidak memiliki sesembahan. Semua pasti punya sesembahan. Kalau nggak punya kepala suku banyak, tapi nggak ada satupun suku-suku primitif itu nggak punya sesembahan. Jadinya, ketika dia itu merasa sesembahan itu adalah buat dia, banyak banget kepala suku yang mengaku dewa. Iya. Akhirnya dipilih sebagai kepala suku. Apakah emang itu insting manusia untuk dia itu sebagai perwakilan dari Tuhan, lalu pilihnya dia sebagai pemimpin? Iya, kalau menurut saya iya. Kan itu kan ranahnya adalah pengkultusan individu. Dan itu kan hanya terjadi dalam sebuah segmen agama, pengkultusan individu, tanpa jalur, tanpa karya, tanpa jejak yang baik, kultus individu. Jadi lawan saya adalah lawan Tuhan, perkataan saya adalah perkataan Tuhan, sehingga dia mampu memanipulasi orang-orang yang mungkin merasa dirinya nggak terlalu pinter-pinter banget cari Tuhan, sehingga butuh juga kultus individu ini. Gitu. Dan itu berbaur dalam politik, sehingga ya orang bermainkan sebagai tokoh politik dan tokoh kultus individu agama. Nah ini akhirnya orang sulit mengikuti rasionalnya tentang bagaimana cara yang terbaik membangun bangsa ini. Oke. Menurut lu gimana? Oke juga lu gue lihat. Pengkultusan diri tuh. Pengkultusan diri untuk menjadi pemimpin tuh. Untuk menjadi pemimpin itu tuh pastinya ada sebagai masyarakat yang akan memilih. Kenapa ketawa sih? Mesti mau ngomong itu. Ketawa dulu. Saya sambil mikir ngomong soalnya. Menurut saya, sebagai umat nggak ada salahnya kita memilih yang sama kayak kita. Tapi yang perlu kita ingat, kontribusi dia itu apa juga. Itu paling penting. Benar. Karena kan kita memilih presiden atau orang yang akan mewakili kita atau itulah pokoknya. Kalau closing statement Aldo duluan, oke, saya coba langsung ya. Harus dari gua dulu dong. Ya udah, coba. Ya udah. Emang harus dilihat kinerjanya lah ya. Lebih ke debat berdua ya, sih. Ini nggak pernah setuju sama saya, harusnya dia kan. Anda Islam bukan. Kamu di sini netral. Susah Kamu nih. kagak mihak siapa-siapa. Saya pikir Netral. Anda teman saya, nama udah Rahmat. Emang harusnya Rahmat sih, nggak Rahmat. Oke, jadi ini berdasarkan gagasan lah ya. Tetap harus berdasarkan gagasan, karena tapi nggak ada salahnya memilih menjadikan agama itu sebagai nilai plus. Iya benar. Itu nggak ada salahnya, tapi tetap harus lihat gagasannya. Iya, jangan tiba-tiba percaya mengkultuskan diri gitu ya. Betul. Di negara ini enggak. Tapi Jepang itu ya, kaisarnya itu pengkultusan loh. Emang ya? Jepang itu pengkultusan, ngerasa dia itu keturunan dewa.
Makanya sebelum Perang Dunia Pertama, orang luar tuh nggak boleh masuk ke Jepang. Karena itu tanah dewa. Tapi Jepang maju sekarang tuh. Makanya pilih Anies. Jangan. Oke. Kita sudah ada di penghujung acara. Langsung aja closing statement dari Bang Muhammad Ronaldo. Oke. Dari perdebatan kita hari ini. Kalau dari saya, teman-teman yang mayoritas itu di negara manapun ya, mungkin dia di negara dia, ya bisa di negara dia mungkin agama yang ini mayoritas, agama ini mayoritas silakan. Tapi ini sesuatu yang diajarkan oleh agama saya. Hablum minan nas, hablum minallah. Artinya Nas itu punya manusia, Allah itu Allah. Apa? perbaiki hubungan dengan manusia, baru Perbaiki ke Allah. ke Allah. Itu menunjukkan bahwa Allah itu juga ingin melihat kita sesama manusia itu berhubungan baik. Iya. Ridoku tergantung ridho manusia. Ridoku tergantung ridho yang Islam. Tergantung ridho manusia. Tergantung ridho manusia. Ridho Maret ya. Ridho Maret lagi. Balik lagi Ridho Maret. Cabang bisnis yang menarik. Ya benar-benar hablum minallah, Hablum minallah. Karena Allah mah udah pasti maafin kok. Betul. Karena Allah maaf pemaaf. Manusia Insyaallah. kan yang harus kita lobby. Betul itu. Allah mah maaf pemurah. Ya iya, Allah mah pasti maafin kok selama hayat masih dikandung badan. Dari Pak Pendeta Jerry nih gimana nih? Closing statement. Kalau saya sih ada dua ya. Pertama semangat eksklusif. Biar aja diri kita dengan nilai-nilai kita yang jangan kompromikan gitu. Jadi toleransi itu nggak perlu dicampur aduk gitu. Jadi kita kokoh aja dengan keyakinan kita masing-masing. Mau kita percaya Tuhan, mau kita percaya pohon, mau kita percaya cumi, terserah. Jangan juga sih kalau cumi. Saya nggak sepakat tuh kalau cumi itu harus kita benerin itu. Jangan. Ini kalau baru cumi. aktif nih. Jangan. Saya juga soalnya saya kan alergi. Masa dia sholat di laut? Saya juga kasihan. Nah, yang penting tuh secara inklusifnya. Kita tetap bisa ngonten bareng kayak gini, bikin sesuatu yang bareng, meskipun berbeda, tetap bersama, gitu. Oke, luar biasa sekali. Closing statement kedua narasumber ini. Oke, itu aja mungkin konten untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi di konten-konten selanjutnya di channel ini. Terima kasih. Tetap di Delik, debat menggelitik, memberikan masalah dengan masalah baru.